Kabupaten Dampingan Kaleka, yaitu di Seruyan, dan juga proses sertifikasi yang saat ini berjalan di Kabupaten Seruyan. Nah, ini pengantar. Mungkin teman-teman juga sudah tahu kalau minyak kelapa sawit merupakan komoditas utama di Indonesia saat ini. Kita sebagai penghasil kelapa sawit terbesar di dunia dan kita dibayang-bayangi oleh Malaysia sebagai penghasil kelapa sawit berikutnya. Jadi kita bersama Malaysia ini saling berpacu ini, Bu. Kalau kita lengah sedikit untuk produksi kelapa sawit ini kita nanti akan disalip sama Malaysia. Belum lagi sekarang Jepang dan juga India tengah mengembangkan komoditas kelapa sawit sehingga ini komoditas yang sangat, kalau bahasa orang sawitnya, itu komunitas yang seksi sekali untuk dikembangkan dan menjadi isu global sekarang. Kenapa sawit permintaan globalnya sangat-sangat meningkat dari tahun ke tahun dan juga produk turunan sawit itu sangat banyak untuk pengembangannya seperti sekarang lagi dikembangkan untuk biodiesel dan juga untuk minyak dan juga produk turunan lainnya yang dimana semua komoditas saat ini yang kita konsumsi itu rata-rata menggunakan kelapa sawit di dalam unsurnya seperti itu. Nah, Indonesia diberkahi oleh Tuhan memiliki wilayah yang tropis sehingga memungkinkan untuk kelapa sawit berkembang dengan sangat baik di sini, dan itu hal yang patut kita syukuri sebagai warga negara Indonesia ya, punya iklim yang sangat baik seperti ini sehingga produk yang benar-benar dicari dan sangat berpotensi ini hadir dan bisa tumbuh di sini. Bisa dikatakan kalau orang luar misalnya Eropa atau wilayah lain yang tidak mempunyai iklim tropis seperti kita ini, mereka kalau bisa mau tanam sawit juga sih sebenarnya. Karena berdasarkan riset minyak sawit itu adalah minyak sawit yang paling paling ekonomis begitu ya, paling banyak dan paling bermanfaat di seluruh dunia sehingga tidak bisa tergantikan oleh minyak biji-bijian lain gitu. Jadi memang kelapa sawit merupakan komoditas yang sangat penting. Kemudian kenapa sertifikasi dan juga kenapa kelapa sawit tadi? Kelapa sawit di samping sebagai komoditas unggulan juga komoditas yang diterpa banyak isu atau tantangan, di antaranya isu deforestasi, isu peralihan lahan secara paksa, isu masyarakat adat, isu konflik dan lainnya, di mana mungkin kalau mudahnya adalah membuka sawit, sawit itu tentunya pohon yang besar itu akan menyebabkan alih fungsi lahan yang dulunya itu kawasan hutan kemudian berpindah menjadi kebun sawit begitu. Nah, kelapa sawit ini juga bukan tanaman yang cepat menyerap air sehingga pembukaan hutan secara besar-besaran menyebabkan isu lingkungan. Belum lagi praktek-praktek yang biasanya perkebunan kelapa sawit skala besar itu membukanya sampai ribuan hektar sehingga itu sangat berdampak kepada lingkungan begitu. Banyak juga isu berkaitan dengan masyarakat adat yang di mana area-area masyarakat adat yang biasa mereka tinggali itu diambil atau beralih fungsi menjadi kebun kelapa sawit dan banyak hak-hak masyarakat yang katanya diambil dari proses produksi kelapa sawit. Nah, ini mungkin isu-isu yang sangat merebak di dalam dunia sawit sehingga didoronglah kena proses yang dinamakan dengan sertifikasi standar berkelanjutan atau sertifikasi komoditas kelapa sawit untuk memastikan bahwasannya sawit itu dikelola dan dihasilkan dari praktek yang berkelanjutan. Jadi sertifikasi memberikan standar praktek lingkungan, sosial dan tata kelola. Ini lebih kepada kunci dari sertifikasi. Jadi mungkin teman-teman biasa dengar terkait dengan isu lingkungan, isu sosial, isu tata kelola. Nah, itu semua hal-hal yang biasa dibicarakan di dalam proses sertifikasi. Sustainability itu bahasanya selalu itu, lingkungan, sosial, ekonomi, tata kelola, semua itu bicaranya. Jadi sertifikasi itu memberikan standar di mana dalam mempraktekkannya, baik itu praktek kesehariannya maupun praktek di jangka panjangnya itu sudah ramah lingkungan, ramah sosial, dan juga memiliki nilai ekonomi dan juga memiliki tata kelola yang baik, baik itu dari sisi petaninya maupun dari sisi organisasi petaninya. Kemudian sertifikasi juga merupakan hal yang penting untuk mengikat seluruh rantai pasok agribisnis yang memberikan nilai tambah. Nah, mungkin teman-teman yang sudah belajar agribisnis sebelumnya tahu kalau misalnya kita agribisnis itu merupakan proses ya, proses yang dari hulu sampai ke hilirnya. Nah, sertifikasi itu mengikat semua proses, baik itu dari proses dia menghasilkan produksinya maupun proses dia mengolahnya dan juga proses dia ketika dikonsumsi begitu. Sebagai contohnya ketika praktek di hulunya itu ada praktek misalnya GAP-nya, Good Agricultural Practices. Di situ ada dicontohkan bagaimana cara berpraktek yang baik, menanam sawit seperti apa yang baiknya, memberikan pupuk seperti apa yang baiknya dan lainnya. Sertifikasi juga mengatur hal tersebut seperti itu. Nah, dari sisi pengolahan juga ada sertifikasi mills atau pabrik yang di mana juga memperhatikan apakah ada limbah dari
dari pabrik yang dihasilkan, apakah ada apa overtime atau lembur yang tidak dibayar kayak gitu-gitu. Jadi itu semua juga diperhatikan. Termasuk juga di produk akhir ada yang namanya sertifikasi untuk produk jadi begitu. Kalau misalnya teman-teman juga sering dengar tentang sertifikasi halal dan lainnya itu juga berkaitan dengan sertifikasi. Jadi semua proses sertifikasi adalah proses yang mengikat seluruh proses dari rantai agribisnis. Dan tentunya sertifikasi itu memberikan nilai tambah gitu. Jadi mudahnya kenapa harus sertifikasi? Karena yang memberikan nilai tambah. Kalau tidak sertifikasi, teman-teman nanti mengkonsumsi makanan itu tidak tahu bagaimana prosesnya. Apakah itu bersih, apakah itu merebut hak orang lain atau seperti apa. Nah, sertifikasi menjamin atau menggaransi proses-proses itu sehingga memastikan konsumen yang memakai maupun produsen yang menghasilkan itu memang mempraktekkannya secara berkelanjutan sehingga menjaga seluruh aspek atau uh, sisi dari kehidupan manusia seperti itu. Saya lanjut, ini sertifikasi kelapa sawit yang ada di Indonesia. Kita hanya akan fokus di dua yang di atas, yaitu sertifikasi ISPO dan sertifikasi RSPO. ISPO itu adalah sertifikasi yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia atau Indonesian Sustainable Palm Oil. Sifatnya itu wajib, mandatori bagi seluruh pelaku atau seluruh produsen kelapa sawit dan juga pengolah. Produsen di sini ada perkebunan kelapa sawit itu sendiri, ada petani, dan juga ada pabrik begitu. Kemudian ada sertifikasi RSPO, yaitu sertifikasi yang berorientasi ke market atau pasar, sifatnya sukarela. RSPO itu singkatan dari Roundtable on Sustainable Palm Oil, di mana di sini juga lebih menekankan kepada isu-isu lingkungan dan juga isu masyarakat adat. Kalau ISPO menekankan kepada isu legalitas, kepatuhan terhadap hukum, regulasi Indonesia dan lainnya, sementara RSPO itu dia juga memastikan kepatuhan terhadap hukum, tapi juga memastikan terhadap aspek lingkungan dan juga aspek sosial, selain juga nilai ekonomi yang didapatkan dari proses sertifikasi RSPO. Kemudian ada sertifikasi lain yang tidak banyak di Indonesia kerjakan, yaitu Fairtrade dan juga ISCC, dan sertifikasi lainnya yang mungkin tidak khusus untuk komoditas kelapa sawit seperti itu. Nah, ini definisi manajemen agribisnis yang namanya manajemen ya Ibu ya, Bu Widya dan rekan-rekan semua. Saya dulu belajar di kuliah itu planning, organizing, actuating ya, controlling ya. Itu dulu zaman saya belajarnya. Tapi saya nggak tahu ilmu manajemen sekarang sudah berkembang seperti apa. Tapi yang saya pahami adalah manajemen itu tentunya adalah terkait dengan perencanaan, bagaimana pengorganisasian dan juga bagaimana pengimplementasian serta melakukan evaluasi dari semua proses, terutama di sini kita bicara dengan rantai pasok pertanian ya, untuk mencapai efisiensi, keberlanjutan dan juga nilai ekonomi seperti itu. Elemen utamanya produksi, pengolahan, distribusi, pemasaran logistik dan juga manajemen itu sendiri. Nah, prinsipnya bisa teman-teman baca untuk perencanaan melibatkan analisis pasar dan juga pemetaan sumber daya, mencapai tujuannya ke panjang dan jangka pendek. Untuk pengorganisasian, memastikan bahwa semua sumber daya, termasuk tenaga kerja dan modal, dikelola secara efisien, mendukung operasional dan peningkatan produktivitas. Kemudian untuk pelaksanaannya harus strategis, tepat sasaran, untuk memastikan bahwa perencanaan telah dibuat dan implementasikan dengan baik, serta efektif dan sesuai dengan hasil yang diharapkan atau diekspektasikan begitu. Nah, saya masuk ini ke peran sertifikasi. Mungkin sebelum saya masuk ke sini, ada pertanyaan tidak ya dari rekan-rekan semua ya? Dari penjelasan sebelumnya. Gimana dari kelas Silakan kalau ada yang raise B hand. dan kelas C bisa raise hand dulu nih kalau mau menanyakan sesuatu. Jadi di sini tuh kemarin sebelum kita mulai mata kuliah, Bu Heni sedikit cerita ya. Kita sempat sharing eh, rencana mahasiswa itu kalau sudah lulus tuh mau bekerja sebagai Ah, apa. Yang ada beberapa yang mereka memang ingin menjadi pengusaha gitu. Ada yang ingin menjadi konsultan hmm, konsultan pertanian gitu ya. Jadi ini menurut saya berhubungan sekali nih dengan planning-planning para mahasiswa untuk kedepannya jika mereka sudah lulus gitu. ya, mantap. Ya, Ya, jadi silakan ini untuk ada yang raise teman-teman hand tadi, Bu. mahasiswa, Ah, oh ya silahkan yang hmm. raise hand tadi ada siapa yang raise hand? Bisa, oh ya ada Muhammad Rafi, silakan. Ya, baik. Terima kasih Bu Widya atas kesempatannya.
Suara saya terdengar? Terdengar. Baik, pertanyaannya tadi tuh seingat saya ya, sawit itu disebutkan dapat sebagai pencemaran lingkungan, ya kan? Jadi pertanyaannya, bagaimana cara agar keseimbangan antara produksi kelapa sawit yang makin meningkat dengan tetap menjaga habitat flora dan fauna serta masyarakat sekitar itu sendiri? Terima kasih. Baik, terima kasih Muhammad. Ini saya langsung respon ya, Bu ya. Silahkan Bu, langsung direspon. Iya, sebenarnya ini jawabannya ada di slide berikutnya. Iya, di slide berikutnya itu ada jawabannya bagaimana menjaga keseimbangan antara produksi yang meningkat dengan menjaga lingkungan, terutama untuk biodiversity, flora, fauna terjaga begitu. Nah, kita masuk langsung berarti ya, Muhammad ya, untuk peran sertifikasi. Nah, peran sertifikasi itu sendiri, tadi saya bicara soal aspek sosial, lalu aspek lingkungan, tata kelola, lalu ekonomi dan lainnya. Itu semua adalah hal-hal yang penting di sertifikasi. Sertifikasi itu ibaratnya kita itu ada buku panduan atau ada kitab sucinya yang kita acu, di mana di situ ada yang dinamakan prinsip kriteria dan indikator. Itu merupakan rujukan bahwasanya satu entitas atau organisasi misalnya atau individu itu telah patuh atau tidak terhadap standar keberlanjutan seperti itu. Nah, standar keberlanjutan itu dibagi secara garis besarnya itu ada sosial, ekonomi, budaya, tata kelola, dan juga kepatuhan regulasi. Itu secara garis besarnya. Nah, peran sertifikasi di sini adalah memastikan bahwasanya isu-isu tadi itu, isu sosial ekonomi budaya, sosial ekonomi lalu lingkungan itu berjalan dengan sustain atau berjalan dengan berkelanjutan dan juga ramah untuk semua semua pihak, termasuk juga biodiversity, flora, fauna, dan juga termasuk juga dengan tumbuhan dan juga mungkin lingkungan secara garis besar. Peran pertama itu berkaitan dengan lingkungannya, itu mencegah deforestasi dan konservasi keanekaragaman, kemudian mengatur penggunaan pupuk, pestisida, pengelola limbah, memperbaiki praktek tata kelola lahan dan konservasi tanah. Nah, mencegah deforestasi dan konservasi keanekaragaman di sertifikasi itu ketika ketika proses pembukaan lahan baru, ini kan kita buka lahan nih dari hutan yang awalnya hutan lalu dibuka atau dialih fungsikan menjadi sawit, itu ada proses penilaian dulu gitu dan ada cut off date atau batas waktu yang mewajibkan entitas atau organisasi yang ikut sertifikasinya itu mematuhi itu dulu. Contohnya di sertifikasi RSPO itu ada yang namakan apa namanya pelaporan perubahan tutupan lahan. Di situ dilaporkan apabila membuka lahan di atas tahun 2005 itu mereka wajib melakukan penilaian nilai konservasi tinggi begitu. Nah, ketika terindikasi atau ketika diakses atau dinilai bahwasanya pembukaan lahan itu membuka hutan primer contohnya membuka hutan yang sangat lebat maka dia punya apa namanya itu harus mengganti harus mengkompensasi dan meremediasi sejumlah area lain. Jadi kalau sudah terlanjur buka lahan maka konsekuensinya adalah si perkebunan sawit itu mereka harus mengganti atau mengkonservasi area lain sejumlah hutan yang mereka buka seperti itu. Jadi itu mungkin salah satu proses yang menggaransi bahwasanya tidak melulu hanya tentang buka hutan, tapi juga kita harus melestarikan atau menambah hutan baru. Nah, proses itu ada di sertifikasi. Nah, ada proses lainnya ketika melakukan atau membuka kebun baru itu tidak boleh melakukan di gambut begitu. Jadi areal yang sudah dilihat sebagai area bergambut itu dilarang untuk dibuka baru. Itu harus dipertahankan gambutnya, termasuk juga ada proses untuk mengelola areal gambut. Dalam proses sertifikasi itu ada namanya manajemen plan untuk gambut, ada manajemen manajemen plan untuk pengelolaan nilai konservasi tinggi. Nilai konservasi tinggi ini ada banyak ya, ada misalnya sungai, lalu ada misalnya kuburan-kuburan keramat juga nilai konservasi atau ada area-area yang digunakan oleh masyarakat untuk ritual-ritual juga nilai konservasi. Nah, dalam sertifikasi ada proses itu gitu, ada proses untuk melestarikan nilai konservasi tinggi itu dan organisasi atau petaninya harus membuat manajemen plan-nya untuk mereka memastikan bahwasannya itu tidak tidak merusak yang sudah ada dan mempertahankan keanekaragaman hayati dan lainnya seperti itu. Nah, bagaimana caranya menyeimbangkan menaikkan produksi sejalan juga dengan menyeimbangkan alam.
itu ada kaitannya dengan best management practices dan juga praktek untuk mengelola nilai konservasi tinggi. Ketika mungkin adik-adik atau teman-teman sudah berpraktek baik ya, maksudnya kita pertanian, alumni pertanian juga tahu bagaimana misalnya mengolah tanah yang baik gitu ya, mengolah tanah, terus juga memberikan pupuk, memelihara dan lainnya. Kemudian kita memanen dengan ya sesuai dengan standarnya. Contohnya kalau di sawit itu kita memanen pas sawit itu harus minimal itu songgo satu, harus minimal songgo minimal itu harus buahnya jatuh tiga, tiga biji dulu seperti itu. Jadi ada penandanya. Jadi kita memanennya buah benar-benar buah matang, bukan buah yang mentah. Itu salah satu praktek yang jelas akan berdampak pada produksi. Kemudian juga kita memupuknya secara teratur. Kita memupuk dengan teratur yaitu dengan melakukan uji analisis tanah dan lainnya sehingga kita benar-benar unsur hara yang dimasukkan ke dalam pohon itu benar-benar diserap oleh pohonnya. Sehingga itu akan meningkatkan produksi. Nah, di kelapa sawit atau di sertifikasi ini itu diatur juga. Jadi petani itu atau misalnya perkebunan sawit tidak hanya mereka buka-buka-buka tapi nggak ada menjaga. Ada proses menjaga, ada proses menambah kapasitas. Contohnya seperti pelatihan, contohnya juga seperti apa namanya praktek langsung di lapangan untuk mempraktekkan praktek ideal pertanian yang baik begitu. Seperti cara memupuk, cara memanen, cara memelihara tanaman. Itu kayaknya kalau kalau agronomi atau yang lain itu ilmunya di situ arahnya sehingga sehingga nanti juga hasilnya secara secara apa? Secara konsisten juga akan naik. Itu dibuktikan oleh beberapa teman-teman yang ikut sertifikasi atau petani ikut sertifikasi ada peningkatan hasil karena mereka ada perubahan perilaku. Ada perubahan perilaku yang mungkin dulunya mereka hanya panen-panen saja tanpa tahu standar panen seperti apa. Sekarang mereka sudah merubah perilakunya memanen sesuai dengan standar panennya. Buah yang dipanen adalah benar-benar buah yang matang, sehingga mereka juga untuk panen berikutnya itu buahnya lebih banyak lagi. Nah, buah yang matang ini atau kualitas buah yang dipanen juga menentukan dari grading atau potongan di pabrik. Nah, contohnya bagi teman-teman kalau memanen buah yang mentah misalnya. Tentunya pasar nggak mau terima gitu. Buah yang mentah itu dijual begitu saja, pasti harganya rendah. Nah, ketika petani misalnya memanen buah yang matang gitu, matangnya baik, lalu itu apa dipanen dengan baik juga. Contohnya kayak seperti tangkai batangnya dipendekkan begitu. Kemudian juga buahnya itu dipastikan tidak banyak tanah begitu ya. Itu pabrik juga akan menerima sehingga potongan-potongan untuk pengurangan nilai buah yang masuk ke pabrik itu menjadi lebih kecil seperti itu sehingga nilai ekonomi yang didapatkan petani juga lebih besar lebih kurangnya begitu jadi praktek tadi kesimpulannya praktek baik yang diterapkan petani itu berdampak secara konsisten untuk meningkatkan hasil. Praktek baik apa-apa saja itu contohnya tadi praktek baik memanen, praktek baik memupuk, menyemprot dan lainnya serta praktek baik untuk mencatat prosesnya gitu. Mencatat prosesnya sehingga mereka mengetahui apakah ini panen saya kali ini menguntungkan apa tidak, apakah pupuk saya rugi apa tidak seperti itu. Jadi praktek baik inilah yang juga diajarkan di dalam proses sertifikasi. Dan itu bisa record atau terdata dengan baik karena ada proses verifikasi setiap tahunnya dari proses sertifikasi tersebut gitu. Ada tanggapan mungkin Muhammad untuk respon saya? Saya mau bertanya lagi, tapi kalau semisal kan di berita kadang kita ngelihat kayak ada orang hutan ya, masuk ke area masyarakat atau harimau kayak gitu tuh, itu karena faktornya apa ya? Padahal yang kita lihat tuh, yang kita baca di berita itu biasanya faktornya karena eh, hutannya itu habitatnya udah diubah jadi sawit gitu. Nah itu bagaimana ya? Apa ya cara cara menanggulanginya gitu? Ya, pertanyaannya bagus ini. Orang hutan yang masuk ke kebun sawit dan ini banyak kasusnya ya Bu Widya ya. Ini banyak kasusnya sekali orang hutan masuk ke kebun sawit karena tidak ada lagi tempat makannya, tidak ada lagi areal mereka. Sertifikasi ini kan juga tidak semua perkebunan sudah menerapkan. Ada proses mereka mengenal lalu masuk ke proses, lalu ada proses mereka tersertifikasi, ada proses mereka itu menjaga sertifikasi mereka. Nah, biasanya memang tadi balik lagi ke
perubahan tutupan lahan yang dulunya hutan lalu dipindah menjadi kebun sawit tentunya itu membawa dampak terutama untuk makhluk hidup sekitarnya terutama orang hutan. Nah, memang mereka masuk ke kebun sawit dan mencari makan di situ. Langkah atau tindakan apa yang dilakukan oleh perkebunan atau perusahaan ketika orang hutan masuk ke sawit, ya mereka tidak boleh membunuhnya. Itu sudah diatur di standar sertifikasi. Jadi juga salah satu standar sertifikasi adalah mereka tidak boleh memburu orang hutan, tidak boleh membunuhnya, tapi kalau misalnya ada konflik dengan orang hutan, mereka harus menyampaikan kepada pemerintah daerah yang berwenang. Kalau di kabupaten atau provinsi itu kan ada BKSDA ya, Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Jadi mereka cukup melakukan pemantauan, mereka mengidentifikasi ada orang hutan, kemudian ketika identifikasi mereka membuatkan prosedur bahwasanya tidak boleh memburu orang hutan, harus menjaga orang hutan, dan mereka juga perlu untuk membuat pelang berupa pelang informasi bahwasanya di situ ada orang hutan begitu dan dilarang berburu, dan mereka ketika misalnya ada konflik atau bertemu langsung mungkin harus dihindari konflik tidak membunuhnya ya, tapi harus disampaikan kepada dinas terkait untuk mereka itu di apa ya itu ya dilakukan penanganan lebih lanjut. Intinya, satwa-satwa yang masuk ke dalam kebun sawit ini tidak boleh dibunuh. Apabila ada pembunuhan itu, maka itu dapat dikatakan sebagai pelanggaran dari proses sertifikasi begitu. Dan juga di awal proses tadi sudah ada proses identifikasi satwa-satwa liar di sekitar kebun sawit. Ada proses membuat manajemen plan untuk mengelola mereka. Ada proses untuk juga misalnya membuat program untuk memberikan makan orang hutan secara rutin seperti itu. Ada proses yang berkontribusi untuk menjaga ekosistemnya orang hutan. Jadi di sertifikasi juga diatur itu dan diminta ketika dilakukan penilaian gitu. Jadi kalau pertanyaannya memang banyak satwa liar yang masuk ke kebun sawit, tapi di proses sertifikasi itu wajib dikelola dan dilaporkan serta dijaga. Seperti tadi proses penjagaannya ada membuat pelang informasi, lalu melakukan identifikasi, lalu melakukan pemantauan, berkoordinasi dengan BKSDA. Itu adalah langkah-langkah teknis yang dilakukan oleh perusahaan ataupun petani ketika menemui atau menemukan orang hutan atau satwa lainnya yang dilindungi di dalam kawasan kebun sawit mereka. Begitu. Menjawab tidak ya, Muhammad ya pertanyaannya? Ya, menjawab Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Ada pertanyaan lain, rekan-rekan? Iya, silakan Deviana. Baik Ibu, sebelumnya terima kasih kepada Bu Widya dan Ibu Heni. Izin saya Deviana ingin bertanya mengenai sertifikat Bu. Tadi kan ada sertifikat ISPO dan RSPO ya Bu ya. Itu merupakan salah satu sertifikat yang berkelanjutan di kelapa sawit. Saya boleh tahu nggak Bu, apa yang bisa membedakan kedua sertifikat itu? Terima kasih Bu. Saya izin langsung menjawab ya Bu Widya, Pak Acep ya. Iya, jadi kita balik lagi ke slide sebelumnya itu bahwasanya sertifikasi itu ada standar yang diacu. Standar itu berupa seperti mudahnya panduan lah atau kitab sucinya sertifikasi lah begitu. Nah, ISPO ini ada standar ISPO, ada standar RSPO. Nah, standar ISPO ini kalau misalnya adik pengen lihat detail bisa di searching di Google itu standar sertifikasi ISPO itu Permentan 38 tahun 2020. Nah, sekarang sudah diperbarui menjadi Permentan 33 tahun 2025. Nah, itu adalah guidance atau panduan untuk untuk tahu dan melalui proses sertifikasi ISPO begitu. Jadi ketika misalnya contohnya suatu perusahaan ingin maju ke sertifikasi ISPO, maka dia merujuk ke Permentan 33 Peraturan Menteri Pertanian 33 tahun 2025 itu dan memenuhi atau mempraktekkan semua yang disyaratkan dari standar ISPO tersebut gitu. Nah, apa yang membedakannya? Yang membedakannya adalah prinsip kriteria indikatornya. Jadi setiap standar itu punya prinsipnya, punya kriterianya, punya indikator. Jadi punya punya standar penilaian begitu. Nah,
Standar penilaian ini nanti akan dinilai oleh lembaga sertifikasi namanya. Lembaga sertifikasi ini adalah lembaga independen yang direkrut untuk bisa melakukan penilaian apakah misalnya perusahaan itu sudah patuh untuk ISPO atau tidak begitu. Jadi ada proses untuk verifikasi atau penilaian dari lembaga sertifikasi setiap tahunnya untuk kepatuhan terhadap standar sertifikasi ISPO maupun RSPO. Nah, ISPO ini adalah standar yang dibuat oleh pemerintah Indonesia untuk memastikan bahwasannya semua praktek perkebunan kelapa sawit di Indonesia itu sudah sustain atau berkelanjutan gitu ya. Nah, standar ini biasanya ditujukan untuk perusahaan atau petani yang menjual produknya atau sawitnya itu di Indonesia saja. Jadi sasaran marketnya itu bukan bukan luar negeri ya, bukan ekspor tapi hanya Indonesia saja. Nah, ini adalah standar yang diakui di Indonesia dan sifatnya wajib semua yang menanam sawit, semua yang mengolah sawit, semua perusahaan yang menggunakan produk sawit itu harus berstandar ISPO begitu. Nah, itu kewajibannya itu sudah berlaku di tahun 2029 paling lambat untuk petani, untuk perusahaan perkebunan sawit itu paling paling lambat itu 2026 harus sudah sertifikasi ISPO. Mau tidak mau semua semua aktor dalam rantai pasok sawit itu harus ikut standar ini dan patuh terhadap standar ini. Di situ mungkin nanti teman-teman bisa searching ya Permentan 33 tahun 2025 yang judulnya Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia terhadap Usaha Perkebunan Kelapa Sawit, di mana di situ diatur apa-apa saja yang harus dilakukan, apa-apa saja yang harus dipatuhi, begitu. Dan ISPO ini lebih menekankan kepada kepatuhan terhadap regulasi atau aturan-aturan Indonesia, seperti aturan tentang ketenaga kerjaan, aturan tentang perlindungan hutan, misalnya, aturan tentang masyarakat adat dan lainnya. Jadi eh, kata kuncinya ISPO itu adalah patuh terhadap regulasi, kata kuncinya. Nah, kalau RSPO itu dia adalah standar yang diacu ketika perusahaan ataupun petani ingin menjual produknya itu ke luar negeri atau ke Eropa khususnya. Jadi ini adalah standar yang digunakan oleh Eropa untuk memastikan bahwasanya produk yang masuk ke Eropa itu adalah produk yang berkelanjutan atau ramah lingkungan, sosial dan bernilai ekonomi tadi. Nah, standar ini juga punya aturan-aturan sendiri dia. Dia ada prinsip, kriteria, indikator juga yang harus dipatuhi oleh semua pelaku kelapa sawit. Nah, itu nanti juga sama akan diverifikasi oleh lembaga sertifikasi untuk melihat apakah perusahaan itu sudah sesuai atau patuh tidak dengan standar itu, gitu. Nah, ini kan perusahaan kan kadang-kadang mereka ada yang skalanya nasional, ada yang skalanya global begitu ya. Nah, RSPO ini biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang standarnya itu sudah standar global, yang artinya mereka sudah menjual produk turunan sawit misalnya ke Eropa gitu. Itu ada labelnya sendiri nanti. Mungkin teman-teman bisa lihat di sini, ini adalah beberapa produk yang di label RSPO, yang ini marketnya itu atau ada di swalayan-swalayan yang di pasar Eropa seperti itu. Nah, kalau ISPO itu tidak ada labelnya ya, belum berlabel. Di cuman ibaratnya CPO atau PKO-nya saja yang dilabeli begitu. Tapi kalau RSPO itu sudah ada muncul labelnya di sini sehingga itu sudah dipastikan bahwasanya minyak sawitnya itu dikelola atau dihasilkan dari praktek berkelanjutan tadi. Yang pertanyaannya apa yang membedakan karena dia itu prinsip kriteria indikatornya itu berbeda, dia berbeda tapi serupa. Bisa saya bilang seperti itu ya. Karena tadi balik lagi ke poin saya di awal bahwasanya kalau kita bicara sustainability, kita bicara sertifikasi itu pasti unsurnya itu lagi, unsur sosial, budaya, sosial, lingkungan, ekonomi, tata kelola begitu. Lalu ada apa namanya? Praktek baik itu selalu circle-nya selalu seperti itu. Jadi dia berbeda tapi serupa. Contohnya kalau misalnya ISPO tadi bicara tenaga kerja yang merujuk kepada regulasi tenaga kerja, di RSPO juga bicara tenaga kerja anak tidak boleh gitu. Di ISPO juga bicara tenaga kerja, cuman dibahasakan dengan bahasa yang berbeda saja, tapi tujuannya tetap sama. Seperti itu. Begitu juga dengan flat rate, begitu juga dengan ISCC, itu semuanya standar punya prinsip kriteria indikator di mana akan dinilai setiap tahunnya rutin oleh lembaga independen untuk memastikan perusahaan tersebut itu sudah patuh terhadap standar sertifikasi. Lebih kurang seperti itu. Ada pertanyaan lain atau lanjutannya? Silakan. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Makasih. Wah, ini banyak Ibu. Ya, ada dua pertanyaan lagi, Bu. Iya. Yang mana dulu nih Bu? Kita pilihnya Bu. Silah, oke, silahkan dari Aning dulu ya, Bu ya. Iya, siap. Silahkan Aning.
Iya, terima kasih sebelumnya atas kesempatannya. Di sini saya mau tanya terkait konflik terkini ya. Konflik yang ada di TNTN ya, atau Taman Nasional Tesonilo ya. Nah, kan itu konfliknya konflik tenurial lahan ya, atau hak-hak kepemilikan tanah gitu ya. Nah, apakah standar sertifikasi saat ini udah cukup kuat dalam mengatur aspek kepemilikan lahan dan penyelesaian konflik tenorial ini? Dan juga kalau misalnya kan tadi Ibu sempat menyinggung terkait kalau misalnya sudah terlanjur itu ada ini ya, ada pertanggungjawabannya dari si pemilik tersebut. Nah, pertanggungjawabannya itu apakah dalam bentuk dana saja atau maksudnya kayak rugi, maksudnya ganti rugi saja atau memang dia ada hal lain? Karena menurut saya kalau hanya terkait tentang ganti rugi terkait dana itu kurang efektif ya, karena banyak juga yang memanipulasi tersebut gitu. Kalau dari kita ini ya, kita langsung ke apa sih, langsung kita bicara ke yang pemilik sawitnya begitu. Karena kan mereka kan bukan duitnya nggak sedikit. Terima kasih. Semoga semoga paham atas pertanyaan saya. Ya baik, ini luar biasa pertanyaannya. Iya, saya langsung respon atau kita maju dulu, Ibu? Oh, bisa langsung direspon dulu, Bu. Baru maju ke pertanyaan selanjutnya. Ya baik, ini menarik ya Hanindya, pertanyaannya luar biasa. Em, apakah sertifikasi dapat menyelesaikan masalah tenurial? Tentu saja bisa menyelesaikan masalah tenurial karena kita misalnya rujuk ke standar RSP maupun ISPO itu kalau misalnya legalitas lahannya itu tidak clear, artinya contohnya berada dalam kawasan hutan atau misalnya berkonflik dengan masyarakat adat, itu jelas tidak akan lolos sertifikasi. Itu sudah langsung dikeluarkan dari skup sertifikasi begitu. Jadi apakah bisa menyelesaikan tanah di tenurial? Iya, yang misalnya Tesonilo itu mungkin dia dalam taman nasional ya. Jadi sertifikasi itu yang bisa maju sertifikasi adalah lahan-lahan yang berada di luar taman nasional, di luar kawasan hutan. Itu satu hal yang sudah wajib hukumnya. Jadi kalau misalnya ada perusahaan gitu yang mereka HGU-nya di dalam hutan atau masuk taman nasional itu sudah pasti tidak akan maju sertifikasi. Itu area mereka sudah jelas uncertified. Mereka harus melalui proses untuk pelepasan kawasan dulu dan itu prosesnya cukup panjang ya di kementerian. Mereka harus melepaskan kawasan, mereka harus membuktikan bahwasanya mereka mengelolanya itu lebih dari 25 tahun seperti itu dan itu nanti akan ada pertimbangan-pertimbangan dari kementerian apakah akan dilepaskan kawasan atau tidak, atau akan menggunakan skema lain, contohnya skema perhutanan sosial. Mungkin adik juga udah pernah dengar ya, skema perhutanan sosial di mana di situ walaupun dia kawasan hutan, tapi tetap bisa mengambil hasil dari hutan, tapi tidak membuka hutan. Artinya tetap memelihara hutan itu, tapi hasilnya saja yang diambil seperti itu. Sertifikasi bisa menyelesaikan masalah tenurial? Iya, tentu saja karena proses awalnya itu legalitas dan juga status kawasannya harus jelas. Kemudian apakah lahan misalnya perkebunan itu berkonflik dengan masyarakat adat itu jelas mereka juga tidak akan bisa maju. Jadi itu akan menjadi temuan pada saat audit atau verifikasinya dan biasanya itu akan dikeluarkan dulu dari skop sertifikasi oleh perusahaannya dan diselesaikan terlebih dahulu. Nah, proses untuk penyelesaian ini harus dibuktikan dengan proses mediasi, sosialisasi, padiatapa, dan lainnya. Dan itu tuh nanti akan diverifikasi lagi oleh lembaga sertifikasi seperti itu. Nah, balik lagi masalah tenurial ini yang mungkin juga di petani kita banyak menghadapinya ya. Mereka punya lahan, mereka kelola, ambil hasil, tapi mereka tidak punya alas haknya, tidak punya legalitasnya. Nah, sertifikasi itu mengenalkan itu kepada mereka, mengenalkan kepada masyarakat bahwasanya penting bagi Bapak Ibu itu untuk punya alas hak, punya SHM, punya SKT lahan gitu. Jadi bisa diwariskan kepada anak cucu sehingga juga tidak berkonflik. Nah, mungkin prakteknya langsung di lapangan adalah ketika maju sertifikasi itu ada proses untuk memasang patok lahan. Jadi setiap lahan yang maju sertifikasi itu dipetakan menggunakan GPS, lalu dibikin poligonnya, dicek lahannya itu apakah masuk kawasan apa tidak. Apabila dia lolos tidak masuk kawasan atau APL, area pengguna lain, maka maju sertifikasi. Selanjutnya itu ada proses dia itu harus memasang patok lahan. Patok lahan itu juga dikasih ID lahan nanti gitu. Jadi
itu juga berkaitan dengan traceability atau ketelusuran produk dari kelapa sawit itu sendiri gitu. Jadi sudah sebegitu detailnya sertifikasi untuk memastikan tidak ada konflik, tidak ada kawasan hutan yang diambil, tidak ada tahu posisinya di mana gitu kan ya. Dan itu dipantau setiap tahunnya oleh lembaga sertifikasi begitu. Jadi pertanyaan tadi itu sudah cukup menjawab semua. Ada yang ketinggalan nggak ya dari pertanyaannya ya, Anindya ya? Ada sih satu terkait Pas kalau coba misalnya diulang kan lagi. pasti ya Mm-mm, kan kalau yang di Tenten kan ada yang beberapa udah di ini ya Bu, mm-mm, udah ditebang-tebang gitu kan ya Bu, mm-mm, sampai gajah-gajah tuh pada mm-mm, mengungsi gitu kan. mm-mm. Nah kalau udah terlanjur seperti itu, Ya. apakah yang melakukan itu pasti kan pemilik ilegal lah. Itu Ya. bertanggung jawabnya itu cuman menggembalikan dana atau kayak Oh ya. ya atau memang ada hal lain gitu atau dipenjarakan atau di apa gitu. Biar memang Iya, menurut saya lebih jerak gitu. iya baik. Jadi kalau misalnya ada proses keterlanjuran tadi ya. Jadi tadi saya sempat bilang kalau misalnya untuk maju proses sertifikasi RSQ itu ada proses dari perusahaannya atau petaninya itu menyampaikan dulu perubahan tutupan lahan. Kemudian ada proses dari perusahaan itu mereka mengidentifikasi dulu areal-areal bernilai konservasi tinggi, termasuk juga mengidentifikasi satwa-satwa liar yang ditemui seperti itu ya. Nah, itu semua dilaporkan terlebih dahulu kepada RSPO dan akan di apa diaudit oleh lembaga sertifikasi. Nah, pertanyaannya kalau sudah terlanjur itu apakah hanya berupa uang saja yang merasa itu tidak fair? Mungkin bisa nanti Anindya searching di Google juga, RSPO itu ada namanya proses remediasi kompensasi. Jadi, remediasi kompensasi itu cara bekerjanya adalah ketika suatu perusahaan perkebunan membuka lahan di atas tahun 2005 dan itu ternyata setelah dianalisis merupakan mengambil hutan di situ membuka hutan primer dan juga mengusir atau satwa-satwanya maka mereka punya yang namanya liability ya. Nah, liability ini nanti ada sejumlah hektaran yang dikeluarkan dokumen yang dikeluarkan oleh RSPO itu yang menyampaikan mereka harus meremediasi sekian-sekian hektar dan mengkompensasi sekian-sekian hektar. Jadi ada proses remediasi atau mengembalikan lagi area yang rusak dan ada proses kompensasi, mengganti rugi sejumlah areal yang sudah mereka buka. Nah, proses remediasi kompensasi ini bukan proses yang setahun ya, itu prosesnya jangka panjang, 25 tahun. Contohnya untuk yang remediasi ini, misalnya ada area sungai yang sudah tercemar begitu ya. Mereka harus membuat manajemen plan untuk remediasi sungai yang tercemar tadi itu selama 25 tahun, seperti itu. Kemudian misalnya ada kompensasi mereka misalnya terdata bahwasanya membuka 100 hektar hutan misalnya. Maka mereka harus mengganti rugi 100 hektar hutan itu dengan 100 hektar lainnya itu hektar to hektar namanya istilahnya itu atau mereka harus membayar sejumlah $2.500 per hektarnya selama 25 tahun serta mereka harus membuat manajemen plannya untuk 25 tahun. Jadi itu bukan proses yang langsung misalnya tahu kita bersalah lalu kita langsung ganti rugi selesai itu bukan. Mereka harus tetap menjaga itu sampai 25 tahun ke depan seperti itu. Jadi ya memang harus ada prosesnya jangka panjang. Nah, kalau misalnya kita bicara fair nggak fairnya, tentunya dari proses remediasi kompensasi ini ya ada stakeholders yang terdampak, terutama masyarakat dan juga masyarakat lah ya yang paling dekat di sini. Nah, perusahaan wajib itu mensosialisasikan proyek kompensasi remediasi mereka ke masyarakat dan melibatkan masyarakat dalam prosesnya seperti itu. Jadi sampai sebegitu sertifikasi mengatur keberlanjutan jangka panjangnya sampai 25 tahun tadi proyeknya begitu ya. Dan itu menurut pendapat saya pribadi itu cukup fair ya. Karena memang kalau kita bicara apa yang hilang tentunya itu nggak akan berganti dengan sama persis tapi paling tidak itu bisa bisa apa namanya lebih kurangnya sama lah dengan yang sebelumnya seperti itu atau membuka membuka atau mengembangkan hutan yang baru dengan proses kompensasi atau remediasi yang ada atau berlangsung setelah perusahaan itu diketahui membuka hutan sebelumnya seperti itu ya gimana Anindya? Sudah cukup terjawab sih. Terima kasih. Terima kasih ya. Sekian ya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Surya. Oh ya, untuk yang mana mau berikan pertanyaan bisa di open cam tuh kameranya biar kita Ya, tahu wajahnya betul. seperti apa. Biar Bu Betul. Heni juga bisa tahu seperti apa sih wajah-wajah mahasiswa UIN yang agribisnis. Nah, Surya, silahkan Surya. Ya, baik Bu.
Sebelumnya saya terima kasih kepada Ibu Widya dan Ibu Heni Martanila. Dan sini saya ingin bertanya Bu, terkait ISPO Bu, dalam konteks pengolahan perkebunan kelapa sawit di Indonesia, bagaimana penerapan standar ISPO dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, khususnya dalam hal catatan data, pelaporan kegiatan operasional, serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Terima kasih. Baik, terima kasih Surya. Transparansi dan akuntabilitas itu sudah jelas ada di dalam standarnya ya. Jadi itu sudah otomatis harus disusun oleh oleh organisasi atau perusahaannya. Bagaimana caranya ISPO mengaturnya? Tentunya itu karena sudah tertuang di dalam standar ya Surya. Ya. Jadi dari sisi perusahaan itu harus membuat yang namanya kebijakan untuk transparansi dan juga akuntabilitasnya. Kemudian mereka tuangkan di dalam panduan kerjanya atau SOP-nya. Kemudian mereka sosialisasikan SOP itu dan mereka pantau pengelolaannya itu di kebun mereka seperti itu. Nah, contohnya mungkin transparansi dari sisi transparansi harga ya. Transparansi harga itu kalau di petani yang ikut sertifikasi, mereka itu harus nge-share harga paling tidak itu bulanan ke dalam grup atau menampilkannya di timbangan atau di pengepul begitu. Jadi ada proses sharing informasi. Kemudian transparansi ini juga berhubungan dengan laporan-laporan keuangan organisasi ya. Misalnya mereka punya organisasi ketuanya siapa, lalu pengurusnya siapa, yang bertanggung jawab untuk keuangan siapa-siapa aja. Nah, balik lagi juga tentang pencatatan. Jadi dalam proses sertifikasi itu semuanya itu diverifikasi berdasarkan eh, ada buktinya berupa pencatatannya dan juga laporan-laporan dan juga ada verifikasi ke lapangannya. Jadi kalau ya balik lagi kalau di audit itu pasti dilihatnya dokumennya mana begitu ya. Dokumennya mana nanti auditornya akan cek pencatatan produksinya berapa, pupuknya berapa. Terus nanti mereka akan buktikan di lapangannya, ada proses verifikasi di lapangan. Jadi itu semua memang sudah berjalan dengan sendirinya di sertifikasi karena itu sudah merupakan indikatornya di dalam situ. Jadi tentunya organisasi atau perusahaan yang sertifikasi sudah harus patuh yaitu dengan cara membuat kebijakan, membuat SOP-nya, lalu itu mensosialisasikannya, lalu melakukan pemantauan. Siklusnya seperti itu, Surya. Semoga menjawab ya dari pertanyaanmu ini. Bagaimana Surya? Ada feedback atau sudah menjawab? Sudah menjawab Bu. Terima kasih. Mungkin Bu ini bisa dilanjutkan. Siap, saya lanjutkan ya, Bu ya. Saya lanjutkan ya, teman-teman ya. Kita ada ya, tadi saya bicara lingkungan yang terakhir tentang peran sertifikasi. Tadi juga sudah menyinggung sedikit bahwasanya sertifikasi itu juga mengatur penggunaan pupuk, pestisida, dan pengolahan limbah. Ini untuk praktek baik di sertifikasi yang diajarkan kepada petani dan juga dipraktekkan oleh perusahaan perkebunan. Kemudian juga praktek baik itu tentunya menjaga, mengkonservasi tanah. Mudahnya adalah sertifikasi itu untuk lingkungannya dia mendorong untuk mengurangi penggunaan bahan pestisida atau bahan kimia begitu. Dalam prosesnya didorong semua kebun itu menggunakan bahan organik termasuk juga dalam pengendalian hamanya, lalu pengendalian gulma dan lainnya itu kecenderungannya untuk tidak menggunakan bahan kimia lagi dan itu tercatat semua. Jadi nanti itu akan ada proses laporan penggunaan bahan kimia, ada proses berapa penggunaan pupuk dan itu harus trennya menurun tahun ke tahun. Kalau pupuk mungkin tidak tren ya, tidak tren turun menurun tahun ke tahun, tapi mesti ada dasar atau
pengecekan tanah dan daun untuk melihat efektivitas penggunaan pupuk begitu. Nah, di sini juga bicarakan tentang pengelolaan limbah. Di sertifikasi juga mengatur bagaimana limbah-limbah yang ada di kebun, contohnya limbah bekas karung pupuk, limbah bekas galon pestisida itu dikelola dengan baik. Nah, mungkin teman-teman sebagai informasi juga, limbah-limbah ini dinamakan limbah berbahaya beracun yang dimana itu harus dimusnahkan dan itu maksimal disimpan 3 bulan oleh petani maupun oleh perusahaan. Jadi dari sisi organisasi ya, perusahaan atau petani itu mereka nanti akan bekerja sama dengan pengepul limbah namanya. Pengepul limbah ini nanti akan menjemput limbahnya ke lapangan atau ke desa atau ke perusahaan, kemudian mereka akan memusnahkan limbah itu gitu. Jadi juga tidak sembarang ya kalau bekas pupuk, bekas pestisida itu tidak boleh dibuang sembarangan karena itu dikhawatirkan akan mencemari lingkungan, akan terhirup oleh manusia, dan itu diatur dalam sertifikasi. Jadi sampai sebegitunya ya, sertifikasi itu mengaturnya. Dan itu dilihat, dipantau. Nah, limbah-limbah ini juga di data, dicatat semua berapa limbah karung yang dihasilkan dari setiap praktek pemupukan misalnya 1 hektar itu berapa berapa limbah botol pestisida yang terbuang begitu, dan pekerja yang menggunakan atau berinteraksi langsung dengan pestisida ini juga harus menggunakan alat pelindung diri yang sesuai gitu, seperti menggunakan masker, lalu menggunakan apron perlindungan, memakai sarung tangan plastik dan lainnya. Nah, itu semua diatur. Nah, apabila nanti itu misalnya contohnya limbah ini cuma berserakan di lapangan ya, berserakan di lapangan, itu jadi temuan dan dari perusahaan harus membuat manajemen pengelolaan limbahnya lagi gitu dan harus memastikan bahwasanya itu diterapkan di setiap praktek perkebunannya. Kemudian untuk konservasi tanah, ini juga nanti akan ada proses untuk bagaimana menjaga tanah, terutama untuk tanah-tanah yang kritis ya, contohnya yang kelerengannya cukup cukup tajam 45 derajat itu mereka harus membuat semacam terasering atau pakai karung-karung yang diisi pasir seperti itu untuk menjaga biar tidak irigasi tidak tercemari atau tidak airnya mengalir dengan cepat dan menyebabkan bencana yang tidak diinginkan di situ. Jadi ada memang hal ini diatur semua di dalam standar sertifikasinya. Dan itu ada pedomannya, ada buku, ada guidance-nya lagi terpisah dari standar gitu. Jadi itu karena sudah ada guidance-nya, sudah ada panduannya, tinggal mensosialisasikan dan mempraktekkan, itu dilihat kembali seperti itu dari proses sertifikasi. Kemudian sertifikasi ini juga berperan untuk ekonomi dan pasar. Tentu tadi sudah saya mulai kalau misalnya kalau sudah sertifikasi di setiap rantai nilai agribisnisnya dari hulu ke hilirnya itu menambah nilai dari barang tersebut begitu. Terutama untuk sertifikasi tadi ada RSPO yang akses pasarnya internasional, artinya kalau sudah sertifikasi RSPO itu bisa mengakses pasar Eropa begitu ya. Kemudian ada tambahan harga yang didapatkan dari proses itu dan juga tentunya membuka peluang untuk investasi di area-area lain untuk pengembangan berikutnya seperti itu. Kemudian sertifikasi juga sebentar. Oke, sertifikasi juga membuat organisasi itu lebih termanage dan terkelola. Seperti tadi ada SOP, ada juga pelaporan-pelaporan, ada juga pencatatan yang dimana di situ itu berjalannya terus-menerus gitu. Jadi bukan hanya setahun, itu terus-menerus selama sertifikasi itu masih dipegang oleh perusahaan atau petani begitu ya. Jadi ini konsisten selalu dicek dan diaudit oleh lembaga sertifikasi. Nah, saya lanjut ke manfaat sertifikasi bagi petani kecil, terutama bagi pekebun swadaya ya. Tentunya tadi sudah disampaikan adanya peningkatan produktivitas dan efisiensi, patuh pada hukum, punya lembaga yang terorganisir, lalu mudah informasinya, dapat pelatihan-pelatihan yang meningkatkan pengetahuan dan kapasitas, serta menjamin bahwasanya produknya itu produk yang sudah berkelanjutan gitu. Jadi untuk yang membeli produk juga sudah menggaransi bahwasanya itu tidak merusak lingkungan, ramah sosial, dan juga bernilai ekonomi. Nah, ini mungkin sedikit cerita saya ya tentang Seruyan, salah satu kabupaten yang didampingi oleh Kaleka untuk sertifikasi yurisdiksi atau sertifikasi skala kewilayahan, di mana di sini Seruyan ini berada di Provinsi Kalimantan Tengah. Em,
Mungkin teman-teman bisa searching juga di Google nanti. Nah, ini Seruyan ini cukup unik karena dia merupakan salah satu kabupaten pilot untuk pendekatan jurisdiksi atau pendekatan kewilayahan di mana targetnya nanti seluruh kabupaten ini menghasilkan produk yang bersertifikat. Jadi semuanya itu disertifikasi dalam satu kali momentum sertifikasi begitu. Nah, Suryani ini punya tutupan area hutan yang cukup tinggi, yaitu hampir 53%-nya itu area berhutan dan punya tantangan sendiri untuk kabupaten ini menjaga hutannya. Nah, di sini dilihat kalau misalnya di bagian tengah itu mayoritasnya kelapa sawit semua. Di bagian atas hulunya itu ada, di bagian utaranya itu ada kawasan hutan, dan di bagian bawahnya itu atau selatannya itu ada perairan atau yang lainnya. Nah, PR-nya adalah Suryani ini bagaimana tetap menjaga hutan yang di atas, yang di bagian atas utara, terus juga mensertifikasi yang di tengah-tengah karena situ banyak perkebunan kelapa sawit dan juga tanaman sawit lainnya, dan juga tetap ada perlindungan di areal bawahnya. Nah, ini yang Kaleka lakukan dengan kondisi Suryani begini, ada pendekatan namanya pendekatan sertifikasi kewilayahan yang memastikan seluruh tadi aspek sosial, ekonomi, lingkungan tadi itu terjaga sekaupaten gitu. Jadi mungkin perbandingannya kalau yang sebelum itu kita bicara per masing-masing perusahaan, kalau sekarang ini kita bicara per satu kabupaten. Nah, apa dampaknya sertifikasi bagi Seruyan? Nah, ini dampak sertifikasi bagi Seruyan, ada regulasi-regulasi yang dikeluarkan kabupaten, ada konflik yang terselesaikan dan terdata, ada pemetaan lahan lahan petani, juga ada proses sertifikasi, ada perlindungan hutan di sini, kemudian juga ada praktek lain seperti agroforestry, pangan regeneratif, lalu sawit regeneratif. Ada juga indikatif NKT yang dimana itu Seruyan telah mengidentifikasi NKT-nya, dan juga ada manfaat ekonomi berupa 12,2 miliar kredit sertifikasi diterima petani dalam 5 tahun terakhir seperti itu. Jadi kesimpulannya cukup baik dan besar dampak sertifikasi bagi Kabupaten Seruyan. Secara ekonominya itu ada penambahan income dari petaninya dalam 5 tahun terakhir. Secara landscape atau kewilayahannya itu mereka terpetakan, identifikasi area NKT-nya ada, lalu regulasi juga dikeluarkan untuk mengatur semua aktor atau pelaku sawit itu mentaati aturan-aturan dari sertifikasi seperti itu. Dari saya cukup itu. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman yang lain, dipersilahkan. Apa ada lagi yang mau bertanya? Oh ya, ada satu Bu dari Ali.